otomatis mata kita perih dan ternyata ada otomatisasi. Mata selaput mata kemudian berkedip, dan saat ketika berkedip itu bersamaan dengan itu ternyata Allah ada selang yang namanya oil, kemudian dari selang oil itu menyemprotkan semacam minyak yang kemudian mata ini tidak perih dan tidak putih. Bahkan bukan itu saja, ketika tadi kita bangun tidur ternyata begitu bangun tidur seluruh persendian bisa berfungsi. Sampai sedetil itu Allah perhatikan hak kita. Kemudian apa sesungguhnya hak Allah terhadap kita? Kalau Allah memperhatikan hak kita sampai sedetil itu. Hadirin, dalam sirah bagaimana para sahabat menjalani hidup sampai pada menjemput kematian. Apalagi di bulan Rajab yang sekarang insya Allah sudah memasuki hari yang ke-18 Rajab. Rajab adalah syahrun min ashuril hurum, bulan-bulan haram di antara isna asyarah, 12 bulan yang ada dalam satu tahun. Dan di bulan Rajab adalah salah satu bulan haram di 4 bulan, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ada 4 bulan di dalam satu tahun yang masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Dan orang-orang mukmin yang melakukan amal-amal kebaikan di bulan-bulan haram, maka Allah tingkatkan kebaikan-kebaikan dan pahalanya tanpa batas. Begitu juga sebaliknya. Di bulan-bulan haram, orang-orang mukmin yang melakukan kemaksiatan pun Allah tingkatkan siksa derajatnya tanpa batas pula. Jadi di bulan-bulan haram ini maka seharusnya kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Bahkan dalam sirah nabawiyah, ketika masuk bulan Rajab ini Rasul ajarkan, karena bulan Rajab artinya tinggal 2 bulan masuk bulan Ramadan, bahkan sekarang sudah bulan Rajab tanggal 14, artinya kurang lebih 40 hari insya Allah kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasul ajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan perjumpakan kami dengan Ramadan yang mulia. Bagaimana Rasul cara menyambut bulan Ramadan sehingga ketika di bulan Ramadan yang akan datang Allah perjumpakan, kemudian kita betul-betul marhaban ya Ramadan. Bukan hanya spanduk yang tertulis di masjid-masjid, di mushola bahwa marhaban ya Ramadan. Bukan itu. Itu bagian pengingatan aja supaya ini mau memasuki bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Bukan acara-acara seremonial, tetapi itu adalah bagian dari warning. Mungkin takmir-takmir masjid yang berikhtiar supaya kita ingat bahwa ini bulan Ramadan akan datang. Tapi lihat bagaimana cara Nabi dan para sahabat mengikuti Nabi menyambut bulan Ramadan. Baginda Nabi ketika mau memasuki bulan Ramadan, masuk bulan Rajab seperti ini, yang pertama dilakukan, beliau tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi di bulan Rajab begini, Rasul baginda Nabi semakin banyak sering puasa. Tidak ada lebih seringnya berpuasa ketika dimulai di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Kemudian bukan itu saja. Bulan-bulan Rajab seperti ini sudah mulai pertama, mulai membiasakan mengendalikan nafsu syahwat. Syahwat mulai syahwat perut, syahwat seksual, sampai pada syahwat mata, syahwat pendengaran, mulai dilatih tidak melihat dan digunakan yang tidak-tidak. Apalagi untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai dikekan. Bahkan yang lebih jauh, mulai mentadaburi Quran.
Setelah pengendalian syahwat, mentadabburi Quran, banyak tilawah, banyak qiyamul lail, dan melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi, ketika bulan-bulan Rajab ini Rasulullah mulai banyak bersedekah, berinfak. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, beliau berinfak yang infaknya itu lebih cepat daripada gerakan angin. Artinya beliau baginda Nabi semakin dahsyat infaknya ketika memasuki bulan Ramadan. Itu terbiasa dari mulai bulan Rajab. Bahkan dalam cerita para ulama tabi'in, Imam Nawawi rahimakumullah, yang terkenal kitabnya itu ada 40 hadis arba'in Nawawi. Kalau kita di pesantren dulu wajib hafal itu arba'in Nawawi, itu 40 hadis pilihan. Kemudian kalau lanjutannya itu sampai pada Riyadhus Shalihin, itu kitab-kitab hadis sahih yang itu bisa 3 jilid gitu. Imam Nawawi yang seorang mudarris, ulama dan juga pengajar, beliau menyampaikan bahwa ketika 6 bulan sebelum Ramadan, Imam Nawawi selalu minta waktu-waktu khusus, waktunya tidak boleh dihabiskan untuk mengajar, minta waktu-waktu khusus diberikan dispensasi. Untuk apa? Untuk meneliti bagaimana para sahabat, bagaimana Nabi sampai sahabat Nabi berRamadan. Coba meneliti, mempelajari bagaimana baginda Nabi sampai para sahabat Nabi berRamadan mereka. Walaupun Imam Nawawi tidak hidup bersama Nabi dan para sahabat Nabi, tapi dengan mempelajari cara mereka menyambut Ramadan sampai berRamadan, dia ingin ittiba'ur Rasul, supaya sama bagaimana baginda Nabi dan para sahabat ketika berjumpa Ramadan. Sehingga beliau menyampaikan, celakalah kaum yang disebut dengan kaum Ramadhaniyun. Kaum Ramadhaniyun itu dia semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Siapa yang beruntung dan dijaga oleh Allah adalah kaum yang disebut dengan kaum Rabbaniyun. Mereka berRamadan sepanjang masa. Coba bayangin kalau mulai hari ini Rajab kita sudah biasa puasa Senin Kemis, biasa bangun di awal waktu seperti ini, biasa kemudian bertilawah, biasa berzikir, kemudian itu menjadi kebiasaan sampai 1 Ramadan. Begitu Ramadan benar-benar marhaban ya Ramadan, kita bukan hanya siap secara rohani, fisik pun siap. Bisa dicoba itu. Baru betul-betul pasang spanduk marhaban ya Ramadan boleh itu. Ini cara menyambut Ramadan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khalifah pertama, Khulafaur Rasyidin, dia memberikan resep 3 cara menjalani hidup. Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Al-khawfu bil jalil, bagaimana menanamkan rasa khauf, rasa khasyah, rasa takut yang demikian tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-qanaatu bil qalil, merasa cukup, merasa puas dengan apapun yang Allah berikan, walaupun itu sedikit, yang penting halal. Prinsip hidup Abu Bakar. Dan yang ketiga, al-istidal liyaumil akhir, bagaimana mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menjemput kematian. Ada 3 prinsip hidup yang ini menjadi dasar bagaimana Abu Bakar menjalani hidup sampai menjemput kematian. Dan dia adalah salah satu sahabat yang disebut dengan kekasih Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan
putri beliau dinikahi oleh Nabi. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pada subuh kali ini saya akan membahas 1-2 ayat tentang dalailun nubuwah, dalil-dalil yang dimana menguatkan tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi, asbabul wurud tentang 2 ayat sebenarnya. Dalailun nubuwah itu di surat Ad-Duha yang banyak. Tadi dibaca surat Al-Fajr. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ayat sebelumnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini sesuai dengan tema yang tadi saya sampaikan, bagaimana prinsip hidup Abu Bakar As-Siddiq. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah yang permulaan itu lebih baik daripada yang akhir? Yang maknanya adalah bukankah akhirat itu lebih utama daripada dunia? Kira-kira apa maknanya ayat ini ya? Dalam Dalailun Nubuwah, Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan, Rasul baginda Nabi menyampaikan sebuah hadis, uriba aliyya ma huwa maftuhun li ummati ba'di fasarrani wa fa'anzalallahu ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini asbabul nuzulnya ketika surat Ad-Duha ayat 4 ini turun. Uridu aliyya ma huwa maftuhun li ummati ba'di fasarrani. Diperlihatkan kepada aku, dikabarkan kepadaku dan diperlihatkan kepadaku bahwa setelahku nanti ada kota-kota yang akan ditaklukkan dan itu akan menjadi kota-kota Islam. Bahkan dikabarkan sampai Persia, sampai Romawi, sampai Afrika. Semuanya di masa Rasul hidup, baginda Nabi hidup, sudah dikabarkan bahwa daerah-daerah itu akan menjadi kekuasaan kaum muslimin dan penduduknya bersyahadat. Bahkan mungkin sampai ke Asia Tenggara di Indonesia itu. Dan itu dikabarkan kepada baginda Nabi. Maka saat itu fa'anzalallahu ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah akhirat itu lebih utama dan lebih baik daripada dunia? Saudara-saudaraku sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Maknanya gimana? Dalam kitab tafsir Rasul ajarkan lewat hadisnya yang sahih, bahkan Ibnu Katsir menafsirkan ini bermakna bahwa dia mengutip hadis Nabi dari Abu Hurairah, laisal gina an kasratil ardi walakinnal gina nafs. Tidaklah yang dimaksud dengan kaya itu karena banyaknya aset, banyaknya materi, banyaknya uang. Itu bukan kaya yang sesungguhnya. Tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya jiwa. Di sini pun bisa kita ambil makna. Kenapa akhirat itu lebih utama daripada dunia? Bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan ukurannya, bukan banyaknya uang, banyaknya aset. Dalam sejarah peradaban dunia sampai hari ini pun banyak orang-orang yang tidak bisa bahagia padahal rumahnya besar, kendaraannya bagus. Mungkin bagi kita menggambarkan bahwa wah luar biasa ini. Kalau kita diberi segala macam bahagia. Ini adalah pikiran-pikiran yang sempit sesungguhnya. Ketika bahagia kemudian diukur dengan banyaknya materi yang kita miliki. Banyak sekali dalam sejarah peradaban dunia orang-orang yang diberikan karunia harta yang banyak ternyata hidupnya tidak bahagia, bahkan mati dengan di tiang gantungan.
Kemudian bahagia yang sesungguhnya bagaimana? Rasul ajarkan yang dimaksud kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Merasa cukup, al-qanaatu bil qalil. Merasa cukup, merasa puas dengan Allah, apa yang Allah berikan, kalau itu adalah barang yang halal. Dan biasanya ini sulit ini kalau tidak kekuatan imannya kuat. Sampai pada ayat yang selanjutnya. Ayat ini dijelaskan. Ini sesungguhnya adalah bekal para orang-orang yang mencari ridhonya Allah. Ayat ini diturunkan sebagai dalailun nubuwah, adalah teladan terbaik bagi orang-orang yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin berjuang di jalan Allah. Ini dalil-dalil terbaik sesungguhnya. Sampai-sampai ketika digambarkan bagaimana wilayah luas kekuasaan Islam yang semakin meluas, itu adalah bagian dari jalan dakwah, bukan yang diinginkan. Yang diinginkan adalah bagaimana manusia ini semakin taat, semakin takut kepada Allah. Bukan harta dan kekayaan yang diimpikan, bukan. Maka Allah menurunkan ayat ini. Fa'anzalallahu ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan biasanya orang-orang yang menempuh jalan mencari ridhonya Allah ini banyak aral, banyak halangan, banyak rintangan. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan orang-orang yang tekun mengikuti bagaimana Rasul ajarkan, itu selalu saja ada halangan-halangan yang demikian hebat. Dan halangan-halangan itu kalau menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah ibarat emas. Iman yang ada di hati kita itu, kemudian iman itu akan dibersihkan karena sudah bercampur dengan noda-noda. Ibarat emas, bukan emas murni lagi, bukan zahabun khalis, emas yang murni kadarnya 24 karat, kemudian juga kemurniannya 100%. Sehingga emas itu harus dilelehkan, dilebur, dicairkan, kemudian partikel-partikel itu dikeluarkan, kemudian dibekukan lagi, jadilah emas murni. Begitu juga ketika kita sedang semangat-semangatnya seperti sekarang ini, bagaimana menjalani kehidupan dengan selalu mentaati Allah. Ujian, cobaan, dan hambatan selalu ada. Kalau tidak persoalan anak, persoalan istri. Kalau tidak persoalan istri, persoalan suami bagi ibu-ibu. Kalau tidak persoalan orang tua, persoalan rizki, persoalan pekerjaan, bahkan persoalan penyakit, bahkan persoalan dengan tetangga, persoalan dengan mertua, dan main-main. Banyak sekali. Dan ini adalah bagian-bagian ujian supaya kita tidak keluar dari kalimat la ilaha illallah, al-qanaatu bil qalil. Sampai pada lanjutan ayat ini, bagi orang-orang yang menempuh jalan ridhonya Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima di surat Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Tuhanmu pasti, dan Allah pasti di sini. Lamnya lam takkid. Wala saufa yu'tika, dan Tuhanmu dan Allah pasti memberikan nikmat. Yu'tika rabbuka fatardo, yang kemudian kamu merasa puas dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Tidak main-main di sini janji Allah. Di sini ada namanya kalimat takhsis dalam bahasa tafsir. Memang nikmat ini dijanjikan kepada baginda Nabi, bukan li ghairi Nabi, bukan li ghairi Muhammad wa tabi'ihi, bukan. Tapi ini benar-benar li Muhammad wa tabi'uhu, untuk Rasul, baginda Nabi, dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang menempuh jalan bagaimana mengikuti Nabi, baginda Nabi, mulai dari cara berRamadan sampai dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka dia mendapatkan nikmat yang sama, janji yang sama sebagaimana dijanjikan kepada Nabi. Ini maksudnya taksis itu. Kekhususan nikmat ini hanya diberikan kepada baginda Nabi dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarbo. Bagi siapapun dia yang mengikuti Nabi, ittiba'ur Rasul,
maka Allah berikan pahala yang sama, kebaikan yang sama, janji yang sama sebagaimana yang diberikan Allah kepada baginda Nabi. Luar biasa. Kalau sudah sampai di sini bisa kita bayangin betapa dahsyatnya yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Dan biasanya kita sulit untuk melakukan ini. Apalagi di era-era seperti ini begitu banyak cobaan dan godaan. Untuk kita semua yang jadi ayah dan jadi ibu, bagaimana sih sebenarnya cara Nabi hidup itu? Bagaimana sih cara para sahabat menjalani kehidupan sampai pada menyebut kematian? Bahkan diterangkan lebih jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita jadi ayah, jadi ibu, kemudian ternyata nilai-nilai ini kita tidak jalani setiap hari, kemudian nilai-nilai ini pun tidak kita ajarkan kepada anak kita, maka sesungguhnya ada yang salah dalam rumah tangga kita. Coba apa bedanya rumah tangga muslim dengan rumah tangga kafir? Coba bedakan, apa bedanya? Mereka juga mendidik anak, mereka kawin, mendidik anak, menyekolahkan anak, sama dengan kita. Apa perbedaannya? Coba, apa perbedaannya? Diberikan pakaian, dibahagiakan, sama. Kira-kira apa perbedaannya? Coba. Al-Quran menyampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Di sini ada 3 yang awajarkan. Ulama mengajarkan, ulama tafsir ada 3 bagaimana cara menjalani hidup, kemudian itu kita ajarkan kepada anak cucu kita. Kalau ini tidak kita ajarkan, maka sama saja kita membesarkan monster di rumah kita. Naudzubillahi min dzalik. Apa itu? Lihat. Yang pertama adalah ta'buduna min ba'di. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Rasa khauf, rasa khosyah itu hanya untuk Allah. Coba kita pikirkan hari ini. Setiap hari seperti ini, sebelum memulai aktivitas, sebenarnya aktivitas dan kegiatan kita itu untuk apa sih? Untuk kitakah? Untuk keperluan kitakah? Untuk keluarga kitakah? Atau untuk anak kitakah? Atau untuk Allah? Setiap hari lesan kita ini yang sering kita sebut, nama kitakah atau nama Allahkah? Setiap hari yang kita perjuangkan mati-matian, kepentingan kitakah atau kepentingan Allah? Ma ta'buduna min ba'di. Ini mananya. Coba kita koreksi di bulan Rajab ini. Kita muhasabah. Poin pertama yang Allah ajarkan kepada kita, dan ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Bahkan lanjutannya poin yang kedua, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Ilahan wahidah. Yang kedua, anak kita harus kita bebaskan dari berbagai macam model kesyirikan. Hari ini mungkin kita tidak mungkin sebagai umat Islam menyembah batu, menyembah pohon. Tapi coba lihat hari ini, siapa yang kita sembah? Nafsu kita, diri kita, coba lihat.
bebas dari segala macam model kesyirikan. Ilahan wahidah. Kita bebaskan anak kita, diri kita. Kita hanya berharap kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kalau sudah seperti itu, merdeka rasanya hidup ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah wa nahnu lahu muslimun. Poin yang ketiga. Artinya dalam menjalani hidup, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sistem hidup, bagaimana kita ini hidup sehari-hari, semua menggambarkan bagaimana cara-cara Islam menggambarkan hidup. Kita ini menjadi muslim, hidupnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah orang muslim. Mulai dari cara berpakaian, bertutur kata, ketaatan dalam bekerja, ketaatan dalam jalani ibadah, sampai ketaatan dan baiknya bagaimana membangun rumah tangga, sampai pada mendidik anak. Ada cerminan sebagai orang muslim. Baru sampai di sini al-istidad liyaumil akhir, tergambarkan bagaimana mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar. Kalau kita tidak sampai pada titik ini, maka ada yang salah tentang ini. Jadi ada 3 nilai yang itu baginda Nabi jalani. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membebaskan jiwa kita dari segala model kesyirikan. Dan yang ketiga adalah hidup dengan cara pandang hidup sebagaimana muslim yang sejati menjalani hidup. Inilah sesungguhnya yang diajarkan Nabi, dan itu disampaikan oleh Allah, terekam indah di Al-Quran. Ini sedikit, mudah-mudahan nasihat-nasihat yang sesungguhnya ini nasihat untuk kami, otokritik kepada kami ini sesungguhnya, yang mudah-mudahan ini bisa kita jadikan bekal bersama dalam menyambut Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa balikna Ramadan, dan insyaallah Ramadan ke depan menjadi salah satu Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani. Itu saja, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sempat disampaikan oleh Ustaz, Ya. mengutip kaul Imam Ibnu Qayyim. Ya. Janganlah menjadi seorang Ramadhaniyun. Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ya. Afwan. Tapi jadilah Robbaniyun. Ya. Artinya janganlah kita bersemangat ibadah ketika Ramadan tiba. Ya. Ya. Tapi jadilah seorang Robbaniyun sepanjang bulan atau sepanjang masa. Ya. Pertanyaan Anda, bagaimana cara menjadi seorang Robbaniyun? Artinya kiat-kiat apa yang mesti kita lakukan untuk menjadi seorang Robbaniyun? Robbaniyun. Iya. Baik. Jadi ini ada pertanyaan. Terima kasih, Masya Allah, pertanyaannya cukup baik. Bagaimana kiat-kiat apa yang kita jalani supaya kita menjadi kaum yang disebut masuk dalam kelompok kaum Robbaniyun. Orang-orang yang selalu dinaungi ridhonya Allah. Orang-orang yang hidupnya terbimbing bagaimana menjalani hidup sampai menjemput kematian, dan itu di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena baginya sepanjang tahun adalah Ramadan, bukan hanya saat-saat Ramadan saja. Tadi kami menjelaskan begitu gamblang bagaimana cara para sahabat Nabi, bahkan Nabi yang ittiba kepada Nabi menjalani hidup. Jadi setiap hari coba kita perhatikan.
dalam hidup ini. Mana yang lebih kita cintai? Coba, lebih besar mana rasa cinta kita? Daya rasa cinta kita. Daya rasa cinta itu ketika kita bandingkan pertama dengan cinta kita kepada Allah. Daya rasa cinta ini kemudian juga rasa cinta kepada Nabi, baginda Nabi. Kemudian daya rasa cinta kita kepada Quran. Coba bandingkan dari ketiga ini, daya rasa cinta itu ketika kita bandingkan daya rasa cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada harta yang kita miliki. Lebih besar mana? Coba kita bandingin. Kalau kami berpikir tentang hal ini, tiga hal ini, nangis kita, Pak. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Dan tentu dalam bahasa ilmu komunikasi, kiat-kiat itu ada namanya kebiasaan. Kenapa disebut kebiasaan? Sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau Bapak sudah terbiasa bangun di awal waktu subuh, kemudian datang ke masjid, begitu sebelum subuh sudah otomatis terbiasa itu bangun. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang maka akan menjadi kebiasaan. Apalagi kalau kebiasaan itu dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi sifat. Biasa tahajud, biasa qiyamul lail, biasa subuh sudah menjadi sifat, maka kalau subuh dia gelisah kalau tidak bangun itu. Otomatisasi jam tubuh. Dan sifat ini yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi adat. Dan adat yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi budaya. Bayangin kalau kita sudah mulai dari kebiasaan, bangun di awal waktu subuh, ketika mau sahur, kami mendidik anak. Begitu kelas 3 SD, laki-laki, wajib saya bawa ke masjid. Walaupun masih tidur, saya angkat seperti Ananda gini. Begitu kelas 2 naik kelas 3 SD umur 8 tahun, wajib kita bawa. Biarpun masih tidur, kita angkat itu. Kita biasakan, bawa ke masjid. Ketika nanti sudah berjalan 3 bulan, 4 bulan, sudah terbiasa itu. Jam tubuhnya, ayah, ini nanti malam ada sepak bola. Jam berapa nak? Jam 10. Kita biarin aja dia. Belum jam 10 sepak bolanya di depan TV dia sudah tertidur. Karena jam tubuhnya dia harus tidur di awal waktu. Karena dia akan bangun di awal waktu. Tidurnya di awal waktu, bangunnya juga di awal waktu. Terbiasa jam tubuhnya. Hebatnya kalau kita sudah biasa mengajak anak-anak kita subuh berjamaah seperti ini. Kalau Ramadan ibu-ibu membangunin anak-anak tidak susah untuk sahur, betul gak Bu? Tidak susah. Ayo nak sahur gitu, langsung loncat dia. Karena sudah biasa sebelum Ramadan bangun di awal waktu. Ini kiat-kiatnya. Dan rahasia hidup itu. Ini sebenarnya saya ittiba kepada para orang soleh. Ketika nikah kemudian bertanya bagaimana cara mendidik anak. Kalau anak sudah bangun di awal waktu seperti ini, pertama, tubuhnya terjaga lebih awal daripada yang lainnya, yang tidak bangun subuh. Dan ketika dia terjaga lebih awal, dia akan menyerap oksigen jauh lebih banyak daripada yang lainnya. Nutrisi oksigen ke pembuluh darahnya jauh lebih besar daripada yang lainnya, yang masih tidur. Syaraf-syarafnya terjaga lebih awal. Sensor motorik maupun otomatisnya lebih besar. Dan yang hebat, ini Fajar ini. Imunitas anak itu jauh lebih tinggi dan lebih besar. Dan yang ketiga, karena imunitasnya tinggi dia jarang sakit. Dan ternyata bersamaan dengan itu karunia terbesar adalah anak-anak akan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi di atas rata-rata. Praktekkan itu ketika anak-anak begitu 8 tahun, ajak dia ke masjid, bangun di awal waktu sebelum subuh. Bahkan ketika Ramadan kemudian masuk sekolah, kalau anak-anak yang lain yang tidak biasa bangun di awal waktu,
Maka dia begitu Ramadan, dia bangun di awal waktu, harus sahur, kemudian mainan, kemudian pergi ke sekolah. Di sekolah dia pasti ngantuk itu. Di kelas pasti dia ngantuk. Karena bangunnya tidak pernah bangun pagi-pagi. Tapi kalau anak-anak kita sudah kita didik, sudah terbiasa selalu bangun di awal waktu, Ramadan bangunnya gampang, ketika belajar di kelas tidak ngantuk. Ini kiat-kiatnya. Dan tentu di rumah itu jangan terbiasa kebanyakan TV, kebanyakan bacaan-bacaan yang lain, yang aneh-aneh. Coba lihat cerita-cerita bagaimana sahabat. Dulu ada cerita-cerita itu, buku-buku cerita yang ada gambarnya sahabat Nabi itu. Antara orang jujur dan pembohong, ada macam-macam siksa neraka, bagaimana gambaran surga. Itu dulu ada buku-buku itu, saya dulu dapat di terbitan Toha Semarang itu, cerita-cerita itu. Anak-anak itu membaca itu, yang dibaca dikonsumsi itu. Kemudian kalau perlu kita ini membiasakan menghafal Quran, walaupun satu ayat coba dihafal. Nanti terbiasa itu, otak kita jadinya selalu terjaga. Inilah kiat-kiat yang sesungguhnya dari sesuatu yang diulang-ulang kita kerjakan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang kita berulang-ulang akan menjadi sifat, dan sifat yang kita kerjakan berulang-ulang akan menjadi adat, dan adat yang kita kerjakan berulang-ulang akan menjadi budaya. Budaya inilah yang sesungguhnya yang ingin kita ciptakan. Kenapa kita ulang-ulang terus? Ini ya, insyaallah wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Bapak-bapak mungkin? Baik, kalau tidak ada kita tutup ya, Ustaz, karena sudah sebentar lagi masuk syuruk. Iya. Ya, Ustaz, mohon dipandu doa sekalian. Baik. Terima kasih. Kita berserah diri kepada Allah dan mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Apa yang kami sampaikan kalau salah, ada salah itu dari saya. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alimu, ya Halimu, ya Khabir, ya Rahman, tunjukilah kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikan pula kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Fattahu, ya Alimu, ya Halimu, ya Khabir. Ya Fattahu, ya Alimu, ya Halim, ya Khabir. Ya Mahawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsinil ahwal. Ya Aziz, ya Muta'al. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.